Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Risma Amanda Nurilahi, NIM 2019 100 303 110 55, mata kuliah Perundang-undangan Sosial kelas B. Saya akan menjelaskan pengertian perdagangan manusia. Perdagangan manusia merupakan salah satu bentuk kejahatan yang merampas hak dasar manusia dan dinilai sebagai pelanggaran terberat terhadap hak asasi manusia. Manusia diperjualbelikan baik dalam batas negara maupun antar negara dengan tujuan memperoleh keuntungan materi semata untuk meningkatkan perekonomian keluarga tanpa menghiraukan hak-hak korban sebagai manusia. Hak-hak korban sebagai manusia dirampas untuk kepentingan sepihak pelaku perdagangan tanpa mempertimbangkan rasa kemanusiaan. Mereka diperlakukan dengan cara yang tidak manusiawi. Menurut Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang, Pasal 1 Ayat 1, human trafficking merupakan bentuk perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan, atau penerimaan seseorang dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan utang atau memberi bayaran atau manfaat, sehingga memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain tersebut, baik yang dilakukan di dalam negara maupun antar negara, untuk tujuan eksploitasi atau mengakibatkan orang tereksploitasi. Perkenalkan, nama saya Amelie Syafidia Syaroti, NIM 2019-060. Bentuk-bentuk yang perdagangan manusia. Menurut American Center International Labor Solidarity atau ASILS, dalam manual update panduan pendamping korban perdagangan manusia dalam proses hukum di Indonesia mengidentifikasi bentuk perdagangan orang sebagai berikut. 1. Buruh migran. 2. Pembantu rumah tangga. 3. Pekerja seks. 4. Pengantin pesanan. 5. Pertukaran budaya. 6. Magang kerja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Herlina Yustika Dewi, NIM 2019-066, mata kuliah Perundang-undangan Sosial kelas B. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Kevin Sandi dengan NIM 2019 10030311094. Saya di sini akan menjelaskan tentang data korban perdagangan manusia. Menurut data Kementerian Sosial sejak tahun 2016 hingga tahun 2019 terdapat 4.906 korban tindak pidana perdagangan orang di Indonesia. Sementara itu, menurut data Sistem Informasi Online Perlindungan Perempuan dan Anak Simfoni PPA, Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak memperlihatkan selama Januari 2019 hingga Juni 2020 terdapat 155 kasus tindak pidana perdagangan orang dengan 195 korban perempuan dan anak. Dari jumlah itu, sekitar 65% atau 100 kasus adalah eksploitasi seksual. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Diana Luciami, NIM 070. Di sini saya akan menjelaskan tentang dampak perdagangan manusia terhadap korban, yaitu dampak psikologis. Yang pertama, perilaku untuk selalu patuh, yaitu dapat diibaratkan seperti robot pekerja. Dapat dipengaruhi oleh kepercayaan dirinya, kemudian dimanipulasi oleh berbagai faktor
seperti status sosial, pendidikan, dan lain-lain. Yang kedua yaitu merasa sedih yang berkepanjangan seperti depresi, putus asa, dan hilang harapan, merasa adanya pandangan negatif oleh masyarakat sekitar. Selanjutnya yaitu dampak fisik. Dampak fisik tersebut yaitu terinfeksi HIV/AIDS. Yang kedua yaitu kematian bagi korban. Selanjutnya yaitu bila mengalami penyiksaan akan terjadi cacat fisik. Perkenalkan, nama saya Eni Lutfi Mustafidah, NIM 071. Di sini saya akan menjelaskan tentang hukuman. Hukuman dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang, Pasal 2 sampai Pasal 27. Yang dalam Pasal 2 ayat 1 menyatakan bahwa setiap orang yang melakukan penculikan, penyekapan, pemalsuan, dan penjaratan utang atau memberikan bayaran, manfaat, maupun memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain untuk mengeksploitasi orang yang memegang kendali atas orang lain. Tujuan mengeksploitasi orang tersebut di wilayah negara Republik Indonesia dengan pidana penjara singkat 3 tahun dan paling lama 15 tahun dan pidana denda paling sedikit 120 juta sampai dengan 600 juta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ahmad Gali Permana, NIM 2019-1003-0311-075. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan hasil diskusi dari kelompok saya, yaitu mengenai peran pekerja sosial dalam penanggulangan kasus perdagangan manusia. Yaitu yang poin yang akan saya bacakan langsung menuju pada peran pekerja sosial itu sendiri dalam penanganan kasus perdagangan manusia. Yang pertama yaitu sebagai advokator, yaitu berhubungan dengan hal-hal advokasi seperti perlindungan dan membantu klien atau korban perdagangan manusia untuk mendapatkan hak-haknya. Kemudian atau bahkan bisa mendesak pemerintah agar melakukan perubahan kebijakan yang lebih berpihak kepada korban perdagangan manusia. Yang kedua yaitu sebagai motivator. Seorang pekerja sosial sebagai motivator yaitu dengan cara melakukan memberi dukungan secara psikologis terhadap korban, karena itu bukan kasus yang biasa, karena perdagangan manusia merupakan kasus yang bisa mengancam masa depan korban juga. Kemudian yaitu memotivasi agar para korban mau melakukan perubahan kehidupan yang lebih baik ke depannya. Kemudian yang ketiga yaitu sebagai edukator. Peran pekerja sosial sebagai edukator di